Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tetuko Farm. Oke teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian belajar dan saya pun juga belajar mengenai mesin tetas teman-teman. Karena selama ini saya belum pernah yang namanya menggunakan mesin tetas untuk menetaskan telur ayam. Jadi ketika kita punya ayam, saya punya ayam, itu menetaskannya menggunakan indukannya atau babonnya itu mengeram sendiri. Jadi akhirnya beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kurang lebih itu saya membeli mesin tetas ini teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih berapa belum saya ukur teman-teman. Untuk harganya ini sekitar 300 sampai 400. Jadi kemarin tuh harganya sebenarnya 300, kemudian saya tambah itu hygrometer, kemudian ada termometer kayu sama kipas, jadi 400 teman-teman. Dan ini pembalikannya secara manual. Oke, kita review sebentar ya mesin tetas ini karena saya belum begitu paham teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Ini merupakan solusi peternak mandiri ya teman-teman. Jadi kita tidak menunggu si ayam babon itu mengeram, kita masukkan ke mesin tetas. Kebetulan saya belum bisa membuat mesin tetas, sebenarnya sudah agak tahu, tapi kita belilah. Mungkin kedepannya kita bisa membuat mesin tetas sendiri teman-teman. Oke ya, ini ada namanya termostat. Pertama, termostat ini gunanya untuk apa? Untuk mengatur suhu yang ada di dalam, yaitu panasnya, atau mengatur lampu teman-teman. Jadi ketika termostat ini berada di 38,2 maka otomatis lampu tersebut akan mati teman-teman. Nah kemudian ketika mati suhu kan akan turun karena lampunya mati, kemudian turun sampai 36, berapa lah. Kemudian ketika 36,7 lampu akan menyala kembali. Nanti kalau ini sudah turun sampai 36,7 lampu akan menyala kembali teman-teman. Jadi tidak sepenuhnya mesin tetas ini selama ayam kan 21 hari atau 3 minggu itu menyala terus, enggak. Jadi ketika suhu sudah mulai panas atau di angka 38,2 itu mati, kemudian turun lagi lah. Untuk yang menyetel ini bukan saya, jadi sudah ketika saya beli ini dibuat segitu teman-teman. Jadi belum saya rubah karena saya belum begitu paham, masih belajar teman-teman. Nanti kita tunggu. Kemudian tampilan di depan ini kan untuk membuka atau menutup ini teman-teman ini. Nah, kemudian ini ada namanya, ini kaca teman-teman. Ini kaca. Lah fungsi dari kaca apa? Ketika ini 38,8 nanti 36,7 lah menyala. Nah fungsi dari kaca, kita tidak perlu membuka ini ketika mau menetas, buka terus lah. Kita bisa kontrol ayam tuh dari luar, lewat dari kaca ini teman-teman. Nah kita kan bisa mengontrol apakah ayam itu sudah menetas atau belum lah. Kemudian tampilan depan ini ada ini hygrometer pengatur suhu ya. Ini 59% kalau tidak salah, saya belum begitu paham. Kemudian kita masuk ya, ini buka. Nah ini tempat mengunci mungkin yang ini teman-teman, ini kan kaca tadi. Nah tampilan dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk ini tripleknya tebal teman-teman, jadi mereka mereka buat ndak pakai rangka. Biasanya kalau tripleknya tipis ukuran berapa mili kan pakai rangka, ini enggak. Jadi mereka enggak pakai rangka karena sudah tebal teman-teman. Ini ya bisa disaksikan agak jauh ini teman, enggak pakai rangka, mungkin cuma di scrub dan dilem saja teman-teman. Ya untuk bagian dalam ini kelihatannya dilapisi aluminium foil. Ya tujuan ini apa ya, kayak mengatur suhu di dalam ini. Jadi ketika suhu di dalam ini biar awet teman-teman, jadi enggak terpengaruh suhu luar. Jadi suhu dalam ya dalam ini.
biar lebih awet lah. Kemudian ada ventilasi udara, di sana itu ada satu itu dan sana satu, berarti ada dua, dan bawah ada kelihatan kotoran gitu teman-teman ya. Ventilasi udara untuk menjaga udara atau keluar masuk ya itu, karena kalau dalam mesin ini kan tidak ada udara ya, kayak pengap gitu teman-teman. Nah ini kan 38,2, mereka mati lagi. Kemudian di dalamnya tuh ada ini, sebentar, itu hygrometer. Ini hygrometer yang suhu tadi sama termostat teman-teman. Ini kabelnya di sini ada. Nah ini termometer kayu teman-teman. Ini sama fungsinya sama hygrometer, saya belum begitu paham. Ini untuk dalamnya ya, ini ada raknya untuk ini tempat telur teman-teman, jadi rak untuk telur. Ini kapasitas kurang lebih sekitar 100, nanti mungkin muat enggak, kita coba ya. Alhamdulillah. Nah di sini kemarin katanya kan enggak ada kipas aslinya, ini ditambahkan kipas. Ini ada kipas di atasnya lah. Fungsi dari kipas ini sebenarnya kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Kemarin tuh beli, saya tambah kipas tuh katanya untuk mengatur suhu di dalam lah, kan suhunya itu biar merata lah, menyebar ke seluruh ruangan itu teman-teman. Untuk lampunya cuma 2 sebenarnya, kan kalau kapasitas ini ya lumayan lah. Ini kalau lampu 5 watan mungkin cukup banyak ya. Ini memang lampunya agak besar, berapa watt saya lupa, 35 watt atau berapa ini teman-teman. Jadi mereka agak besar lampunya teman-teman, dan membutuhkan hanya 2 lampu saja ini ya. Kemudian bagian bawah ini ada namanya air. Ini airnya ada 2, ini ada wadah namanya nampan ya, atau bak lah. Ini kemudian kita isi air teman-teman ya. Ini kan nanti airnya menguap naik ke telur ini lah, kemudian ini panas juga ke telur lah. Jadi apa itu lah, ini udah menyala. Jadi si telur ini tidak hanya membutuhkan yang namanya panas saja, kelembapan mereka juga perlu. Kelembapan kan ini ada air ini teman-teman. Ini air mungkin diisi setengah ya, karena katanya ya ini nanti bisa berkurang. Mungkin kita juga wajib mengecek nampan yang ada airnya ini, nanti ketika berkurang kita tambahin lagi. Ini teman-teman tampilannya. Untuk ukuran belum saya ukur ya, karena tidak bawa meteran. Ini itu ada kipas ini menyala. Ini kok apa ya, ini menyebar dari samping ini. Lampunya cuma 2. Jujur dalam ini saya juga masih belajar ya teman-teman. Kita masih belajar menggunakan mesin tetas, jadi baru pertama kali ini saya menggunakan mesin tetas. Bahkan ini pun belum ada telurnya. Mungkin beberapa hari ke depan atau seminggu lagi atau mungkin besok kita masukkanlah mesin telur untuk uji coba apakah worth it mesin tetas seperti ini ataukah tidak. Jadi kita ndak mesin tetas malah api, kita kan belum tahu, kita uji coba lah, karena kita juga belum punya pengalaman ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi ini mesin tetas kapasitas 100, manual, pembalikannya katanya manual teman-teman. Ini review sedikit ya, ini tampilan agak jauh. Mungkin dari saya itu saja ya teman-teman, karena ya saya juga belum begitu pengalaman untuk ukurannya, dari jarak lampu berapa, telur ke lampu berapa, nampan berapa ya, saya belum begitu. Mungkin video-video berikutnya. Oke, bila perkataan saya ini ada salah ya mohon maaf, karena saya juga baru belajar. Ini solusi untuk peternak mandiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.